Halo Sobat Indonews.tv, selamat datang dalam acara Dialog Hukum Indonews.tv. Bersama kita memahami dunia hukum di Indonesia. Hari ini ada satu hal yang menarik yang ingin kita bahas bersama tentang Undang-Undang ITE. Karena pembicaraan tentang Undang-Undang ITE ini bagaikan sungai yang tidak bermuara. Banyak pihak selalu hingga saat ini masih memperdebatkan apa dan bagaimana Undang-Undang ITE ini. Dan Sobat Indonews, hari ini kita berada di Nanaku Coffee and Pastry di Jalan Ketintang Madya 144 Surabaya. Hari ini saya kedatangan seorang tamu dari DPC Pradi Surabaya, Ibu Yuliana SH MH. Selamat datang Bu Yuliana. Selamat datang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Apa Ibu kesibukan terakhir ini ya? Seperti biasa, karena memang profesi sebagai lawyer, kesibukan tetap kita beracara setiap hari dan ada pelayanan hukum gratis. Kita setiap hari saya lakukan itu pelayanan hukum gratis bagi siapapun yang datang. Begitu ya? Iya. Ya, kantor atau apa namanya? Di kantor juga ada di LBH. Di LBH ya, oke. Cuma kebanyakan di kantor saya. Di kantor itu ya. Saya menerima konsultasi hukum gratis bagi siapapun yang hadir pada saat setiap hari. Luar biasa, Bu Yuliana. Nah, Sobat Indonews.tv, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Undang-Undang ITE ini sempat menjadi kontroversi, ya, dalam arti bahwa kontroversi ini tentunya terjadi disebabkan oleh hal-hal yang terpicu dari berbagai rasa ingin tahu, rasa keadilan dan lain sebagainya. Bu Yuliana, bisa diterangkan kepada teman-teman Sobat Indonews.tv apa sih sebetulnya Undang-Undang ITE itu dan kapan efektif ini diundangkan? Iya, oke. Undang-Undang ITE di Indonesia ini sudah ada perubahan ya, amandemen 3 kali. Ya. 3 kali amandemen, yaitu untuk yang saat ini Undang-Undang 1 2024, tapi awalnya itu adalah di nomor 11 2008. 2008 nah, ya. Kemudian diperbaharui lagi, di amandemen lagi itu di nomor 19 di 2016. Apa sebabnya kok sampai di amandemen hingga terakhir di tahun 2024 ini yang berlaku? Ada pasal-pasal memang yang dianggap itu pasal yang tidak signifikan dan sebagai disebut pasal karet ya, yang pasal selama karet ini ya. Itu terutama ada di pasal 4535 gitu. Jadi yang banyak kontroversi memang banyak masyarakat itu mengadukan sesuatu hal yang karena dibuat-buat. Jadi dipancing gitu supaya melakukan hal pencemaran nama baik gitu. Ada tujuan-tujuan tertentu itu yang banyak di amandemen gitu. Oke, itu sehingga di amandemen sehingga supaya memenuhi rasa keadilan di masyarakat ya. Kira-kira apa saja Bu yang kemudian masuk pada ranah pelanggaran Undang-Undang ITE ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat? Untuk baru-baru ini semakin marak gitu ya, semakin marak pelanggaran Undang-Undang ITE, yaitu pencemaran nama baik. Nah, itu terus memposting. Contohnya Bu barangkali? Ya, pencemaran nama baik. Banyak sekarang fitnah ya. Fitnah itu yang paling banyak dilakukan antar pejabat juga ada, antar sesama masyarakat kecil juga ada, antar tetangga barangkali antar tetangga, bisik-bisik tetangga, sehingga banyak pelaporan sampai di pihak-pihak kepolisian itu menjadi pemicu yang paling marak di situ, laporan pencemaran nama baik, sehingga di situ dilihat apa sih kok semuanya melaporkan pencemaran nama baik, seperti apa yang dilaporkan, ternyata hanya hal-hal sepele, sehingga dari situlah dari yang Undang-Undang 2000 di nomor 19 2016 akhirnya ada upaya untuk merubah lagi, mengamandemen supaya tidak terlalu berkembang nih, sedikit-sedikit pencemaran nama baik, sedikit-sedikit pencemaran nama baik. Sementara analisisnya tidak seperti itu, hanya pembicaraan biasa, tetapi karena ada unsur pribadi yang harus memicu itu, sehingga ayo kita laporkan gitu. Padahal tidak sejauh itu. Pada waktu pemeriksaan proses di kepolisian ternyata tidak cukup bukti. Ya, hal-hal yang seperti itu sehingga Undang-Undang ITE ini ada sampai 3 kali
perubahan. Ya, amandemen ya. Gitu, ya. Kemudian yang marak sekarang ini kan sebuah fenomena ya di masyarakat, disrupsi apa namanya ini komunikasi ya, termasuk juga medsos. Iya. Ya. Bagaimana Bu tentang medsos ini sendiri? Karena kan sering kita lihat netizen ini tanpa disadari ada ujaran kebencian, menyinggung perasaan orang lain, memposting sesuatu yang bukan menjadi haknya, ya, men-share sesuatu yang kemudian masih dalam tanda kutip ini merupakan intellectual property dari seseorang, ya. Nah, ini apakah masuk dalam pelanggaran Undang-Undang ITE juga? Ada yang masuk dalam pelanggaran Undang-Undang ITE itu memang yang secara analisis sudah tegas gitu ya, dikatakan bahwa ini ada pelanggaran gitu. Pelanggarannya seperti apa? Pelanggarannya itu harus diperiksa dulu nih sama polisi apakah sudah cukup bukti gitu. Apakah ini sudah ada bukti, apa dari foto, apa dari video, apa dari film, ada keterangan dari orang lain yang minimal paling tidak 2 orang gitu ya. Yang melaporkan ya. Setelah itu barulah akan ini ia masuk dalam Undang-Undang ITE, ini tidak masuk begitu. Jadi harus benar-benar ini tidak boleh ini serta-merta diterima laporan terus diterima, ada tindakan. Jadi gitu. Harus ada syarat-syarat yang mencukupi. Iya, harus ada ketentuan-ketentuan yang memang benar-benar masuk unsur itu baru bisa, karena tidak semudah yang masyarakat selama ini ayo kita laporkan, bertengkar sedikit, mencaci sedikit, ayo kita laporkan gitu. Sehingga bertumpuk nih perkara-perkara yang semestinya tidak ditanganin. Kalau unsurnya sudah mencukupi untuk itu, apakah tidak sebaiknya memang dilaporkan saja untuk mendapatkan efek jera dan lain sebagainya? Oke, sebaiknya memang ia dilaporkan, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau sudah terbukti ini arahnya akhirnya lari di pencemaran nama baik 310 KUHP. Banyak yang membicarakan tentang pencemaran nama baik. Namun ditahan dulu jawabannya karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih dalam acara Dialog Hukum Indonews.tv bersama saya Pungki Kusuma. Kita akan lanjutkan bincang-bincang seru seputar dunia Undang-Undang ITE. Kita sampai pada permasalahan pencemaran nama baik. Ibu, mohon dijelaskan kira-kira faktor-faktor atau unsur apa saja yang masuk pada kategori pencemaran nama baik agar masyarakat tentu saja tidak terjerat dalam hal-hal yang bisa saja mereka tidak sadar melakukannya. Iya, oke. Jadi faktornya untuk melakukan pencemaran nama baik itu sekitar ada kurang lebih ada 10 poin ya. 10 poin yang masuk pada kategori pencemaran nama baik. Nah, dalam hal ini pencemaran nama baik yang baru-baru ini memang banyak sekali terjadi, yaitu ada di expose foto-foto pelecehan seksual gitu ya, yang dilakukan oleh anak-anak, habis itu diekspos di media melalui WhatsApp group gitu. Nah, sekarang lagi marak kan itu WhatsApp group dari berbagai kalangan gitu. Nah, itu adalah media yang sangat gampang, murah untuk membuat pencemaran nama baik itu berkembang pesat gitu. Memang dalam hal ini makanya ada aturan bahwa untuk melakukan mengalihkan, meneruskan dari WhatsApp ke satu dari WhatsApp untuk ke WhatsApp lainnya itu tidak boleh segampang itu langsung menyalurkan saja, karena itu nanti masuk delik itu tadi pencemaran nama baik ya, kalau memang menjadi satu perkara itu kalau sudah ada laporan yang merasa dirugikan gitu. Jadi kalau saya belum merasa dirugikan dengan foto saya bugil disebar, itu belum tentu bisa loh. Tetapi kalau memang sudah ada yang itu dikemas gitu, oh ini tidak boleh, ini termasuk pencemaran nama baik. Foto pornografi saya disebarkan melalui WhatsApp grup keluarga, keluar lagi ke sekolah, keluar lagi. Nah, itu sudah masuk unsurnya gitu. Nah, itu sudah menjadi
delik aduan di situ. Bagaimana kalau pelakunya ini tidak menyadari bahwa dia melakukan pelanggaran undang-undang ITE? Dia hanya repost saja karena merasa bahwa itu sudah menjadi milik umum karena beredar di mana-mana ya. Seperti kasus yang terakhir itu ada repost mengenai candi dan lain sebagainya belum lama ini ya. Menurut Ibu bagaimana ini? Dalam pelaku pencemaran nama baik, menyadari atau tidak, itu kan ada pemahaman dulu nih. Setelah dilaporkan akan ada pemahaman dari pihak berwajib. Saudara telah melakukan ini. Kenapa saudara melakukan ini? Dia menjawab, oh saya tidak ngerti nih Pak kalau ini masuk pencemaran nama baik. Sekarang saudara akan saya jelaskan bahwa ini masuk ranah pencemaran nama baik. Bisa tidak bisa, mau tidak mau saudara sudah melakukan tindak pidana. Dan itu terjadi setelah adanya aduan. Iya. Tapi bagaimana? Tidak ada, tidak bisa itu. Bagaimana dengan proaktiviti pihak kepolisian barangkali? Karena dalam hal ini tidak ada yang mengadukan, tapi kemudian polisi bertindak proaktif. Oke, bisa juga dilakukan seperti itu apabila sudah jelas nih di dalam layar gitu ya. Layar TV. Kalau layar TV mungkin masyarakat masih belum ya untuk langsung masuk ke media TV kan sulit gitu. Jadi pastinya sekarang itu di handphone gitu. Pasti di WA, pasti di video-video itu. Nah, dari situ polisi mengetahui nih, kebetulan Bapak tadi sampaikan ini bagaimana polisi. Kalau ya otomatis bisa melakukan itu. Jadi bisa melaporkan, oh ini ada ini gitu, dipanggil lah gitu. Jadi prosesnya harus dilakukan pemanggilan dulu gitu. Nah, pemanggilan dulu, setelah itu baru menyampaikan bahwa ini adalah korban di sini yang harus dilindungi gitu. Tidak boleh menyebarkan lagi. Nah, setelah itu prosesnya akan berlanjut. Ada pemanggilan kedua belah pihak, bagaimana ini ada seperti ini gitu. Bagaimana bisa seperti ini gitu. Ya, dengan kata lain bahwa seseorang yang merasa dicemarkan namanya tadi masih mempunyai hak jawab yang kemudian disampaikan kepada media, dan tugas media kemudian untuk memberikan ruang klarifikasi, disiarkan atau ditayangkan agar ini kemudian menjadi clear gitu ya persoalannya. Oke. Baik, Sobat Indonews.tv, kita masih dalam segmen acara Dialog Hukum Indonews.tv. Bersama kita memahami dunia hukum. Kali ini masih bersama tamu kita Ibu Yuliana SHMH. Kita tadi berbincang panjang lebar mengenai dunia IT dan berbagai potensi pelanggarannya. Nah, yang ingin saya tanyakan lebih lanjut, Bu Yuli, dalam pencemaran nama baik ini ya, kasus-kasus pencemaran nama baik, ini kira-kira akan masuk ke ranah apa? Perdata, pidana, atau bagaimana konsekuensinya? Baik, masuk dalam ranah perdata atau pidana itu melalui proses dulu ya. Jadi harus diproses dulu. Ini kalau memang sudah masuk ranah pidana artinya kan untuk menghukum seseorang itu. Ya. Tetapi kalau sudah masuk di ranah perdata, ini adalah untuk penggantian seseorang yang sudah mengalami kerugian. Nah, dari mana nih analisisnya di situ? Yang mana yang dipilah gitu. Jadi dipilah dulu ini masuk pidana atau perdata. Nah, kalau memang itu tadi pencemaran nama baik sudah menimbulkan kerugian gitu ya. Contohnya di sini usaha gitu. Usaha seperti kafe gitu ya. Kafe karena ujarannya seseorang itu telah menfitnah bahwa ini tidak enak dan sebagainya, akhirnya itu sudah merusak profitnya yang dicemarkan. Ada potensi menurun profit ya. Sehingga disitulah bisa dituntut secara perdata, penggantian di situ dihitung seharinya dia berapa kerugiannya gitu. Tetapi untuk pemidanaannya ini kan untuk si pelakunya. Si pelakunya benar-benar nih melakukan hal yang mencemarkan nama baik saya sehingga saya mengalami kerugian baik secara perdata atau secara pidana gitu. Baik, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh Bu Yuliana tadi. Semoga ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Berhati-hatilah, bijaklah dalam mempergunakan medsos terutama, dan kemudian jangan mudah untuk menyebarkan sesuatu yang memang Anda tidak ketahui, karena ini akan bisa membawa Anda terjerat dalam persoalan hukum. Baik, Sobat Indonews.tv, kita dengarkan kesimpulan dari Ibu Yuliana dari perbincangan kita hari ini. Ya, baik.
Jadi harapan dari kami yaitu untuk masyarakat dalam penyampaian sesuatu hal yang belum tentu itu benar kebenarannya ya, itu harus berhati-hati, tidak langsung menularkan, meneruskan, mengekspos gitu ya. Jadi paling tidak untuk menghindari tindakan undang-undang ITE itu berlakukan untuk dia, harus berkonsultasi dulu sama orang yang mengerti hukum sehingga tidak akan terkena atau terjerat masalah hukum. Jadi kami siap membantu, kami siap melakukan pelayanan hukum secara gratis. Boleh hadir di kantor advokat saya di Jalan Raya Tropodo nomor 92 Waru Sidoarjo dengan nomor telepon WA boleh 0857 3057 8844. Terima kasih. Baik, Sobat Indonews.tv, demikianlah akhir dari acara Dialog Hukum Indonews.tv kali ini. Saya Pungki Kusuma menyampaikan salam bahagia untuk Anda semuanya, sehat selalu Indonesia, sampai jumpa dalam acara Dialog Hukum selanjutnya.